Hasin, ya Allah gantengkan farji, kemaluan saya. Kalau pakai sin, gantengkan kemaluan saya. Kalau perempuan berarti percantiklah kemaluan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadratul kiram yang saya muliakan, segenap jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di waktu yang mulia, waktu di antara maghrib dengan isya, di tempat yang mulia, Masjid Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkumpul di bulan Muharram. Tadi telah dijelaskan, bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini tanda kalau bahwasanya kita kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita membahas tentang adab tata krama, cara kita buang hajat, ya. Kurang lebih kemarin ada 18 tata krama, sopan santun, adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian. Nah, ada salah satu doa yang bagus ketika kita istinja. Jadi istinja itu juga ada doanya. Cebok ya, cebok istinja itu juga ada doanya. Cuman karena istinja ini kita berada di WC biasanya ya, di kamar mandi, maka tidak usah dilisankan, tidak usah dilafazkan. Jadi doa itu ada kalanya dengan hati saja sudah cukup. Jadi doa nggak harus pakai lisan, pakai hati juga sudah cukup. Terus doa juga nggak harus yang namanya angkat tangan gitu ya, karena ada beberapa posisi doa yang kita nggak perlu angkat tangan gitu. Kayak misalnya sholat, ya kita sendakep gitu kan. Ketika kita doa kunut, ya kita doanya sambil berdiri gitu. Ketika kita sujud, doa kita ya sambil sujud. Ketika kita makan, doa kita ya sambil megang makanan gitu. Bahkan ketika mau tidur, ya doanya kita sambil tiduran gitu ya. Jadi posisi doa itu nggak harus dalam posisi duduk, tangan diangkat, nggak harus. Jadi sambil megang kemaluan pun itu ada doanya. Apa itu doanya? Doanya Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hassin farji, ya Allah jagalah kemaluan saya, minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji. Nah ini hasin, hasinnya pakai sod ya, jangan pakai sin. Allahumma hasin, ya Allah gantengkan farji, kemaluan saya. Kalau pakai sin, gantengkan kemaluan saya. Kalau perempuan berarti percantiklah kemaluan saya. Soalnya ada doa bercermin itu kan, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menyempurnakan, membaguskan bentuk rupa saya, fahasin khuluqi. Nah itu baru pakai sin ya, maka perbaikilah perilaku saya. Jadi wajah saya wajah manusia, maka perilaku saya juga harus seperti perilaku manusia. Fahasin khuluqi. Jangan wajahnya manusia tapi perilakunya seperti hewan, rakus, tamak gitu ya, dan lain-lain. Nah ini kalau membasuh kemaluan itu pakainya sod. Allahumma hassin, ya Allah jaga farji, kemaluan saya, minal fawahish, dari hal-hal yang tercela, dari zina, nauzubillah min dzalik, dan dari hal-hal yang berdosa yang lainnya. Wa tahhir qalbi, dan bersihkanlah qalbi, hati saya, minan nifaki, dari
kemunafikan. Ya Allah, bersihkan hati saya dari kemunafikan. Itu doanya ketika kita istinja. Dan tadi doanya cukup pakai hati saja, jangan ditalafuzkan, jangan dilafazkan. Kenapa? Karena kita dalam tempat kamar mandi gitu ya. Jadi cukup di dalam hati saja. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memang yang inti dari doa itu ya dalam hati. Percuma penampilan kita sempurna, ucapannya fasih, doanya fasih, tapi ternyata hatinya munafik misalnya. Nah, itu percuma. Makanya di sini ada kata-kata wa tahhir qalbi minat nifaqi. Ya Allah, bersihkan hati saya dari kemunafikan. Kayak butuh sama Allah, tapi ternyata berselingkuh, sekutu dengan yang lainnya, minta pertolongan kepada yang lainnya. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, itu doa ketika kita istinja. Mungkin dari bab istinja ini ada yang mau ditanyakan, silahkan, monggo. Dari kemarin tuh, dari adab tata krama, buang hajat, nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gimana? Tentang istinja. Ini saking luar biasanya Islam ya. Saking luar biasanya Islam. Istinjanya aja, ceboknya aja dibahas sebegitu rupanya. Walaupun sepele, tapi ternyata kemarin dampaknya sangat luar biasa. Gara-gara istinja, sholat, kalau nggak istinja, sholatnya nggak sah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Babut tayamum. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang istinja, membersihkan diri dari najis. Nah, sekarang kemarinnya lagi kita telah membahas tentang wudhu dan mandi besar. Itu membersihkan diri dari hadas. Jadi dari hadas dan dari najis sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang tayamum. Tayamum ini adalah prosesi pengganti dari wudhu dan mandi besar. Jadi nanti ada beberapa situasi yang dimana kita boleh tidak mandi, boleh tidak wudhu. Nah, ini dibahas dalam bab tayamum. Nah, tayamum sendiri itu apa? Tayamum adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusatin, yaitu menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan. Jadi ada proses menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan biniyatin dengan niat makhsusatin yang khusus. Niatnya adalah nawaitul tayamuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Yaitu pengertian dari tayamum. Nah, yang pertama menyampaikan debu ke wajah. Jadi ada proses penyengajaan. Sengaja memang dia niat untuk menyampaikan debu ke wajah. Bukan yang debunya itu misalnya ada angin gitu ya, ada angin berdebu, terus dia niat tayamum, itu nggak cukup. Saya niat tayamum, nggak cukup. Debunya nempel sendiri, maksudnya gitu ya. Debunya nempel ke wajah sama ke tangan sendiri, nah itu nggak cukup. Jadi harus ada proses di mana kita memindahkan debu ke wajah kita, memindahkan debu ke tangan kita. Itu yang dinamakan tayamum. Dan niatnya juga tadi niatnya khusus. Asbabut tayamum. Sebab-sebab tayamum. Sab'atun ada 7. Nah, ini kapan kita boleh tayamum? Di sini ada 7. Nazamaha ba'duhum biqaulihi faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Yang pertama adalah faqdun, tidak adanya air.
Nah, ini salah satunya. Insya Allah kita bahas di pertemuan kita berikutnya lagi ya. Insya Allah sebab-sebab tentang tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.